Shalom Bapak Ibu sekalian, jika kita membaca perikop di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33, kita akan menemukan cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saat itu sedang berlayar di sebuah danau dan angin sakal atau angin ribut datang menerpa kapal mereka. Nah, di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, tetapi mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka berteriak-teriak tambah ketakutan, berkata, itu hantu, itu hantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perikop ini kita perlu belajar sesuatu, bahwa Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah badai. Tapi apakah kita bisa mengenali kehadirannya di tengah-tengah badai? Apakah kita bisa mendengar suaranya ketika orang lain berteriak karena ketakutan? Apakah kita bisa melihat mujizatnya ketika kita melihat di sekeliling kita? Semuanya itu adalah kemustahilan. Murid-murid Tuhan Yesus berteriak ketakutan, tapi ada satu yang mengenali suara Tuhan Yesus yang berkata, ini aku, jangan takut. Murid itu namanya Petrus. Petrus berkata hari itu, dia minta, Tuhan kalau itu engkau, buatlah aku berjalan di atas air. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Petrus tidak meminta untuk badai berhenti, tetapi dia meminta untuk bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan menjawab doanya. Berjalan di atas air pada waktu tenang saja itu udah susahnya luar biasa. Itu udah mustahil. Tapi berjalan di atas air ditambah di tengah badai yang menerpa, itu double miracle, double blessing. Kalau kita bisa mengenal suaranya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kita harus minta bukan hanya hal-hal yang biasa, tapi kita bisa minta hal-hal yang luar biasa sehingga kita bisa terima double miracles, double blessing di dalam kehidupan kita. Nah, kisah ini berlanjut. Sayang sekali Petrus ketika berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus, imannya goyah. Dan akhirnya dia tenggelam. Tuhan Yesus harus mengangkat dia dan membawa Petrus berjalan dan akhirnya naik ke atas perahu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya pasti punya kerinduan untuk bisa menunjukkan kepada Petrus, ini loh, kita nggak harus naik perahu. Kita bisa jalan sampai ke seberang, sampai ke tempat tujuan. Nggak perlu naik perahu. Mujizat dalam kehidupan kita sebenarnya disediakan bagi orang-orang yang percaya. Tapi seringkali kita bimbang, seringkali kita tidak percaya. Seringkali karena ketidakpercayaan kita membawa Yesus kembali naik ke atas perahu kita. Jangan biarkan Tuhan Yesus naik ke atas perahu, tapi biar kita ngikut Tuhan Yesus berjalan di atas air. Biar Tuhan yang tidak terbatas itu membuat hidup kita yang terbatas ini jadi tidak terbatas. Biarkan Tuhan yang nggak masuk akal itu membuat kita yang sering berpikir pakai akal pikiran kita, hidup kita dijalankan dengan apa yang kita mau. Biar Tuhan yang take control, semuanya mengambil alih kehidupan kita, sehingga yang mustahil, sehingga mujizat itu diberikan di dalam kehidupan kita. Minta sama Tuhan untuk bisa berjalan di atas air. Dan ketika kita berjalan di atas air, terus percaya, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan ingin bawa kita sampai ke seberang, sampai ke tempat tujuan dengan selamat, penuh dengan berkat yang melimpah. Hari ini, kalau Anda sedang berjalan di atas air, jangan takut, jangan bimbang, terus percaya. Kalau hari ini Anda masih di dalam perahu, minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin keluar berjalan di atas air. Apapun itu juga permohonan doamu, Tuhan pasti mengabulkan sehingga kita terima double miracle, double blessing. Tuhan Yesus memberkati.